Kemajuan bisa jadi luka jika tak ada yang bertahan. Sawah itu masih sama, masih menyimpan tapak kaki lintang yang kerap menyusuri pematangnya tiap hari. Bersama embun dan desir angin yang membelai dedaunan. Namun, sesuatu berubah, bukan pada alam, melainkan pada riuh bisik manusia yang kini menggema di balai desa, warung kopi, bahkan sampai ke teras-teras rumah tua. Mereka menyebut kata-kata asing yang membuat hati lintang berdesir resah. Pengembangan kawasan, resorts, modernisasi. Lintang mendengarnya pertama kali dari Pak Karno, kepala dusun, yang datang dengan baju batik dan map tebal di tangan. Karangsari akan jadi desa wisata. Karangsari akan jadi desa wisata. Kita akan bangun villa, kolam renang, jalan akses cepat. Semuanya demi kemajuan, ucapnya dengan senyum yang terlalu lebar. Tapi bagi Lintang, kemajuan kadang berarti kehilangan. Ia duduk di bawah pohon ketapang, pohon yang dulu ditanam almarhum ayahnya saat ia baru belajar berjalan. Angin sore membawa harum tanah basah dan suara gemerisik yang sudah ia kenal sejak kecil. Di situ, di tanah yang mereka sebut remeh dan kampungan, Lintang merasa utuh. Apa salahnya tetap seperti ini? Gumamnya lirih. Malamnya, Lintang menulis. Bukan sekedar menuangkan kegelisahan, tapi mencatat apa yang tak ingin dilupakan. Nama-nama tumbuhan yang tumbuh liar di pematang, bau lumpur selepas hujan, letak suara burung yang selalu bersarang di atap lumbung tua. Beberapa anak muda di desa mulai tergoda. Mereka membicarakan gaji bulanan, motor baru, kafe kecil yang rencananya akan dibuka di dekat musola. Lintang tak menyalahkan mereka. Hidup memang keras, dan janji kemakmuran selalu memikat. Namun, yang ia takutkan adalah hilangnya jiwa Karangsari. Beberapa hari kemudian, seseorang lelaki datang ke rumahnya. Rambutnya ikal dan matanya menyimpan lelah kota. Namanya Bima, arsitek muda dari Jakarta yang ditugaskan sebagai konsultan proyek. Aku dengar kamu yang paling paham tentang desa ini, katanya sambil menatap sekeliling rumah panggung sederhana Lintang. Kamu bisa bantu aku memahami tempat ini? Lintang diam sejenak, lalu mengangguk. Hari-hari berikutnya mereka berjalan bersama, ke sawah, ke kebun, ke sungai kecil, tempat anak-anak biasanya menangkap ikan liar. Lintang bicara pelan. Bima mendengar dengan seksama. Ia mencatat, bertanya, dan terkadang terdiam lama saat Lintang menunjukkan pohon jambu biji yang tumbuh di antara dua batu besar, tempat ia sering duduk menunggu ayahnya pulang. Malam ketujuh, Bima berkata, Lintang, desa ini lebih hidup daripada brosur-brosur yang kami punya. Lintang hanya tersenyum. Ia tahu hidup bukan soal brosur. Ia soal akar yang diam-diam tumbuh di dalam diri, menyatu dengan bumi. Proyek tak langsung berhenti, tapi berubah.
Bima mengusulkan konsep baru, wisata berbasis konservasi, rumah inap dari kayu lokal, pelatihan untuk warga agar tetap memegang kendali atas tanah mereka. Masih ada yang mencibir, tapi sebagian mulai bertanya-tanya, mungkin memang maju tanpa harus mencabut akar. Di bawah pohon ketapang, Lintang kembali menulis. Tapi kali ini bukan catatan duka, melainkan harapan. Tak semua perubahan harus berarti perpisahan, tulisnya. Dan angin sore itu seperti biasa, membawa aroma lumpur dan dedaunan yang gugur. Tapi kini, di antara gugurnya daun-daun, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam, semangat untuk bertahan dengan cara yang lebih bijak. Karangsari tak diam lagi, tapi ia juga tak lupa diri. Dan Lintang, ia tetap di sana, seperti akar yang tak mau pindah, bukan karena takut, tapi karena tahu disinilah ia tumbuh menjadi dirinya sendiri.